Hi guys, it is so good to see you. Sudah lama saya nggak ke PIK. Anak saya sampai nanya, kita gereja PIK masih ada nggak sih? Karena saking lamanya kita nggak ke PIK, saudara-saudara. Are you all good? Mudah-mudahan yang tadi saya bagikan saudara tangkap, saudara-saudara. I think it was, apa ya, maksudnya itu yang selalu ada di hati saya ketika kita mengalami masa sulit. Selalu ingat bahwa you are in the position with God, saudara-saudara. Tahun ini kita banyak ngomong tentang saleah, tentang prosper. Tema tahun kita adalah prosper in all things, saudara-saudara. Dan bulan ini saya rasa Pastor Indra sudah mulai membicarakan tentang soul prosperity, saudara-saudara. Bahwa jiwamu, bahwa Tuhan juga ingin memberkati keadaan jiwamu, saudara-saudara. Karena firman Tuhan di kitab Amsal, saudara-saudara. Di kitab Amsal pasal 4 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, guard your heart. For it is the source of your life. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita, saudara-saudara, adalah sumber, the offspring, saudara-saudara, sumber kehidupan. Maka itu roh Tuhan, ketika kita menerima Tuhan, dia tinggal di hati, saudara-saudara. Tinggalnya di hati, dia jaga hati kita. Agar hati kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Karena ketika hati kita baik, saudara-saudara, kehidupan pun akan terpancarkan. Lucunya, saudara-saudara, for we are logic people, kita kan sekolah akademik semua ya, scientific semua. Kita jarang memperhatikan kesehatan hati, tapi yang seringkali kita perhatikan kesehatan pikiran, saudara-saudara. You have to understand this. God doesn't live here. Maksudnya begini, God lives in the heart. Karena dia tahu hati itu lembut, dia memberikan hati yang baru, pikiran ini agak pelan, saudara-saudara. Makanya sometimes ketika kita berbicara dengan wanita terutama, kayak suka nggak masuk, nggak nyambung gitu. Kita suka bilangnya wanita kenapa ngomongnya kayaknya main hati gitu. Sedangkan kita kayaknya semuanya nggak logik gitu. Tapi menariknya bukan berarti wanita jadi Tuhan tinggalnya di hati terus yang di cowok nggak ditinggal di hati gitu, bukan gitu ya. Tapi that's where the Spirit of God is. That He lives in the heart. Makanya dia katakan di Roma 12, renew your mind. For the heart is quick to catch, but the mind is very slow to understand, saudara. Jadi it's not the other way around. Bukan pikiran yang mencoba mengendalikan hati, tapi biarlah hati yang mengendalikan pikiran. Because the heart is where the Spirit speaking, saudara. Saya udah mulai ngomongnya agak penuh teka-teki ya. Mungkin cuma saya doang yang mengerti ya, mohon maaf. But I just want to tell you this, bahwa our Abba, Tuhan kita begitu luar biasa. Dia bukan hanya memikirkan segala kebutuhan fisik, jasmani, tapi dia juga memikirkan kebutuhan hati. Holistic, saudara-saudara. The whole thing. Karena dia tahu, if your heart is healthy, your health will be healthy. Sekarang kita banyak ngomong mental health. As your mental is healthy, saudara pasti punya kekuatan untuk menghadapi apapun, saudara-saudara. Everything else will fall in its places. Jadi, next time I will talk deeper. Kalau misalnya saya diizinkan lagi berkhotbah di sini, ada alasannya kenapa 3 minggu tidak berkhotbah di sini, saudara-saudara. I will talk deeper about this body, spirit, and soul, saudara-saudara. But today I want to talk about highly favored. Karena menurut saya kita perlu mendapatkan makanan yang sehat untuk kita bisa mendapatkan hati yang sehat. Dan firman saya hari ini saya beri judul highly favored, saudara-saudara. Mulai agak garing, kayaknya boleh main deh. Saya mulai kesepian soalnya. Definisi favor, saudara-saudara. Definisi favor, kita sering mendengar kata favor. Bahasa Indonesianya atau Alkitabiahnya terlalu keren menurut saya. Artinya perkenanan. Bagus, cuma jujur agak nggak nangkep gitu. Perkenanan maksudnya apa? Tapi ternyata favor bahasa sederhananya, saudara, itu adalah disukai, dipilih, chosen, you are favored. Ada kelebihan, ada sebuah kemudahan, is favor. Maka itu favor menjadi dasar kata dari kata favorit. Nah, kalau misalnya saudara sudah mengerti kata favorit, saudara, saudara akan mudah menangkap arti favor, saudara. Bahwa saudara adalah favoritnya Tuhan. Saya suka itu. Favorit itu memudahkan banyak hal. Contoh, saudara-saudara, contoh. Saudara mengurus
paspor, ya kan? Kita kan paling seru nih kalau ngurus paspor. Katanya susah banget apa segala. Coba saudara mungkin belum daftar. Terus saudara cuma lagi datang ke imigrasi, bawa paspor dengan berharap gitu bisa langsung on the spot. Tiba-tiba entah kenapa saudara nggak kenal orang dalam, nggak kenal siapa-siapa, dipanggil gitu. Kamu sini, bikin paspor ya. Yuk saya bantu ya. Semuanya beres. Itu namanya you are favored, saudara-saudara. Ada kemudahan-kemudahan yang saudara tidak kira, tidak duga. Maka itu favor seringkali diartikan something that you receive that you don't deserve, saudara-saudara. Sebenarnya saudara tidak pantas atau tidak melayak mendapatkan because you are a nobody mungkin. Saudara bukan pejabat penting mungkin. Saudara bukan orang besar, saudara-saudara. Mungkin saudara tidak mengenal orang dalam. Saudara bukan orang yang berpendidikan tinggi, saudara-saudara. Mungkin saudara tidak mempunyai track record yang baik, saudara-saudara. Tapi somehow, saudara mendapatkan hal-hal yang baik. Itu yang namanya favor, saudara-saudara. But today I want to talk to you, saudara bukan hanya favored, but you are highly favored, saudara-saudara. You are highly favored in the eyes of God. Bahwa saudara dipandang sebagai orang yang paling dikasihi, anak yang paling disayang, and you are highly favored. Dasarnya apa, saudara-saudara? Di Roma 8 ayat 1 dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Begitu saudara berada di dalam Kristus Yesus yang tadi saya katakan, bahwa saudara pernah berada di alam maut, saudara-saudara. Apapun yang saudara lakukan, itu tidak ada artinya bagi Tuhan. Saudara banyak melakukan perbuatan baik, tapi Tuhan, selama Tuhan melihat saudara tidak berada di dalam Yesus, maka saudara dianggap sebagai musuh, saudara-saudara. Tapi ketika saudara menerima Tuhan, saudara sekarang berada di dalam Kristus. And you are seen as beloved. Saudara dipandang sebagai seseorang yang dikasihi di dalam Kristus. Maka itu kita bisa declare, jika kita berada di pihak Tuhan, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Karena apapun yang kita lakukan, Tuhan akan backup, saudara. Inilah yang namanya favor. Hanya karena kita cuma percaya karena iman, saudara-saudara. Maka tidak lagi ada penghukuman di dalam Kristus Yesus. Masa cuma karena percaya? Roma pasal 4 berkata demikian. Jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah yang dikatakan oleh nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bahwa Abraham dipandang sebagai orang benar, saudara-saudara. Kalau saudara membaca Alkitab, saudara akan temukan ada tulisan namanya orang benar, orang fasik. Ya, orang benar, orang durhaka. Murtad. Murtad itu bukan masalah tentang pindah posisi ini. Murtad itu akal budi kita yang selama ini kita melihat kepada kebenaran, kita mulai murtad melihat kepada dunia kembali. Jadi saudara, kalau saudara bisa mendapatkan terminologinya dengan tepat, saudara-saudara, saudara bisa menangkap banyak ayat Alkitab itu Tuhan sedang berbicara tentang perbedaan antara orang benar yang dipandang benar dan orang fasik. Maka itu dikatakan Abraham dipandang benar bukan karena perbuatannya. Karena hukum Taurat belum ada, saudara-saudara, di zamannya Abraham. Bangsa Israel saja belum lahir ketika di zaman Abraham. Tapi sekarang karena kita sudah terbiasa mendengarkan hukum Taurat, kita menjadikan hukum Taurat sebagai dasar atau prinsip moral kita untuk benar dan salah, saudara-saudara. Tapi dikatakan di kitab suci, Abraham dipandang benar. Bukan karena perbuatannya, bukan karena menggenapi hukum Taurat, saudara-saudara. Tapi sungguh hanya karena imannya. Sebab itulah maka sekarang ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mempunyai iman yang sama seperti Abraham, saudara-saudara. Bahwa Tuhan memandang kita benar. Mungkin ini terlalu cetek buat kalian, mohon maaf, tapi I think I have to touch this a bit. So you understand why you are highly favored. So now we are righteous. Dipandang benar bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Jadi jangan takut, saudara-saudara. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita percaya sama seperti bapa iman kita, yaitu Abraham, saudara-saudara. Bukan karena hukum Taurat, bukan karena perbuatan, tapi sungguh karena percaya kita. Lalu dilanjutkan di ayat keempat.
Kalau ada orang yang bekerja, ada yang mengupayakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, maka upahnya atau apa yang dia dapatkan itu tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai hak dia, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya Abraham, saudara-saudara, dia hidupnya sempurna dan dia memenuhi seluruh hukum Taurat misalnya kalau itu ada, dan dia diberkati, berkat itu bukan lagi sebuah hadiah dari Tuhan, saudara-saudara. Tapi berkat itu menjadi sebuah hak. Karena saudara telah melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang diminta, maka itu sudah sewajibnya kita mendapatkan bagian kita. Kalau kita mengambil langkah ini, saudara-saudara, celakalah kita. Karena firman Tuhan di kitab Yakobus berkata, kalau kita melanggar satu saja hukum Taurat, maka gagal semua janji Tuhan. Maka itu selama 1500 tahun tidak ada yang bisa, saudara-saudara, untuk menggenapi hukum Taurat. This is not a good pathway for us to be blessed. This is not the way yang Tuhan rencanakan untuk kita bisa menjadi prosperous, saudara-saudara. That is not the way, saudara-saudara. Tapi Tuhan itu selalu bekerja dengan gift, grace, karunia, saudara-saudara. Dia memberikan secara cuma-cuma. Kita tidak meminta Yesus, tapi dia berkata, for God so loved the world. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, is a gift, saudara-saudara. You can give without love, but you cannot love without giving, saudara-saudara. Give is an expression of love. Saudara tangkap itu. Memberi adalah sebuah ekspresi akan kasih, saudara-saudara. Bukan terpaksa. Ketika kita membawakan persembahan kita, ketika kita membawakan pelayanan kita, membawakan diri kita, saudara-saudara, it is an expression of love, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya saudara sudah menikah atau saudara sudah mempunyai seorang pasangan, saudara bilang saya sayang kamu, saya mengasihi kamu, but you have never given anything, you always take. Kamu kan istri harusnya begini, sorry istri saya di situ. Kamu istri harusnya begini. Kan begini, istri yang benar tuh begini. It's taking, saudara-saudara. Jadi kalau saudara mengambil sikap itu, saudara mengharapkan ada hak yang saudara ambil, maka saudara pun harus bekerja sebagai menjadi suami yang baik, saudara-saudara. Tapi itu bukan caranya Tuhan. Caranya Tuhan is a gift. The more you showered with love, saudara-saudara, nanti saudara akan melihat the more that she will give, saudara-saudara. Maka itu Tuhan berkata tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. And when I understand that, saudara, ketika saya merenungi hal tersebut, hal-hal yang dulu saya anggap besar mulai jadi sepele. Contohnya, istri saya pernah, saudara-saudara, ini bukan membuka burik, bukan. Karena saya tahu salah saya lebih banyak, cuma saya lebih ingat kesalahan istri saya daripada kesalahan saya. Tentu, gitu kan ya. Dalam seminggu, saudara-saudara, kita menghadapi sebuah kejadian yang luar biasa. iPhone yang baru saya cicil, dulu sekali. Jadi saya pernah beliin dia iPhone karena dia suka iPhone, saudara-saudara. Saya cicil 12 bulan ya kan ya. Baru kepakai cicil 2 bulan, hilang saudara-saudara iPhone-nya. Frustrasi saya, jadi saya bayar cicilan tapi gak ada handphonenya, saudara-saudara. I'm like, I feel cheated. Saya merasa tertipu, saudara-saudara. I was so angry. Baru itu besoknya gak tahu kenapa dia lagi, mungkin dia galau juga, handphone apa segala. Mobil ketabrak, saudara-saudara. Kayak wah, marah kan. Marahnya kan kita jujur-jujur aja. Itu duit kemana semua gitu kan ya, jujur-jujur aja gitu. Kan Tuhan bilang ikatlah persahabatan dengan mamon ya kan. Saya sangat bersahabat erat dengan mamon gitu. Tidak akan saya lepaskan itu si mamon. Tapi wah, kita bisa galau, bisa frustrasi saudara. Tapi God reminded me. For there is no greater love than someone who gave his life to his friends. Lalu Tuhan bertanya, iPhone-nya berapa sih? 200 juta. Is that the value of your life or her life? Have you laid down your life for her? If not, then maybe your love towards her, kasihmu kepada istrimu, mungkin tidak sebesar yang kau bayangkan kali ya. Tuhan gak ngomongnya tampar gitu, lu bilang kasih-kasih, enggak. Dia ngomong lemah lembut ya. So I was, now I understand. Jadi sejak saat itu saudara,
Ini sebenarnya rahasia, tapi ya terpaksa saya harus katakan. Karena istri saya nggak tahu sikapnya abis ini seperti apa gitu. Saya in my heart, no matter how much money that go down the drain, saudara-saudara kasarnya, baik yang dia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja, selama saya masih hidup, then my life is not big enough. Nangkep ya. Mudah-mudahan nangkep aja. Kita nangkep ya, biar kita mulus gitu. Kalau enggak saya mesti jelasin lagi, habis waktu gitu. So I started to understand. Ketika Tuhan berkata kalau dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatunya bersama dengan dia? I understand, saudara-saudara. He will give everything because he died for me. Dia mati buat saya, masa dia nggak memikirkan masa depan saya? Masa dia nggak memikirkan kesehatan saya? Dan dia bukan cuma memikirkan saya loh. Dia berkata bahwa anakmu dan cucumu bahkan sampai ke generasi 1000 is in his mind, saudara-saudara. Then why should I worry? Maka itu Tuhan berkata, apakah mungkin kekhawatiran menambah sehasta di dalam hidupmu? Wih, mantap ya, kayaknya banyak ayat, kayaknya pinter banget gitu ya, ke-connect semua. Tapi truly, saudara-saudara, once you start to understand, saudara cuma bisa berkata bahwa sungguh I am highly favored. Apa yang saya lakukan to deserve all this goodness? Maka itu dikatakan di ayat kelima, tadi Roma pasal 4. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, orang fasik, dia bisa menganggap kita sebagai orang benar, cuma karena kita percaya kepada Yesus, saudara. Kalau dia bisa membenarkan orang durhaka dan menganggap sebagai orang benar, maka itulah yang dikatakan imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Itu yang namanya hadiah. Is a gift, saudara-saudara. Saya ternyata senang hadiah, apalagi kalau gratis. Senang banget. And I start to, if this is true, God, saya gak mau lagi hidup dengan namanya give and reward. Maksudnya apa sih? Work and reward. I do not want to live in that realm anymore. If this is true, I want to live in the world of receiving gifts. I want to live in the world that I am called highly favored. Karena saya nggak pantas, saya nggak berhak, but yet I'm receiving it anyway. I want to live in this world. Karena saya tahu bahwa saya ini ada batasnya. Saya nggak terlalu pintar, saya nggak terlalu rajin, saya nggak terlalu kuat. Banyak hal, saya nggak terlalu kaya, banyak hal. So I thank God, ayat-ayat seperti perlombaan bukan untuk yang paling cepat. Itu ayat favorit saya, saudara-saudara. Karena I know the limitations of myself. Perlombaan bukan untuk yang paling cepat, amin, ya kan? Pertandingan bukan untuk yang paling kuat, amin. Roti bukan untuk yang berhikmat, amin, ya kan? Karena waktu dan kesempatan akan dialami mereka semua. I say amen. Is in the realm of gift, for I am highly favored, saudara. Lalu dikatakan di ayat ke-6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatan. Jadi ini bukan hanya Abraham yang mengalami, tapi Daud juga. Dia berkata, berbahagialah orang yang dipandang benar oleh Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Dia berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kalau kita berbicara tentang hukum reward, saudara-saudara, berbicara tentang kita mendapatkan apa yang sepatutnya kita dapatkan, itu bukan hanya berlaku kepada perbuatan baik, saudara-saudara, tapi juga berlaku kepada setiap kesalahan dan pelanggaran yang kita lakukan, saudara-saudara. Saudara, saya rasa di sini semua bekerja, majority bekerja. Saudara mungkin memimpin perusahaan atau saudara mungkin mempunyai bawahan, saudara-saudara. Dan inilah yang diperlakukan di sistem dunia. Kamu gajinya naik karena kamu kerjanya bagus, kesalahannya dikit. Tapi kalau kamu kesalahannya banyak, kenapa saya naikin gaji kamu? Kalau perlu saya potong gaji kamu. Itulah yang namanya hukum Taurat, saudara-saudara. Makanya kita dihadapkan kepada berkat dan kutuk, saudara-saudara. Tapi ketika kita berada di dalam kasih karunia, kutuk seakan-akan Tuhan tutup, saudara-saudara. Karena ditutupi dosa kita. Tidak diperhitungkan pelanggaran kita. Maka itu kita hidupnya selalu diberkati, saudara-saudara. That you may prosper in all things. Saudara tangkap ini. Tahukah kapan Daud menulis hal ini? Ketika dia berkata berbahagialah orang yang ditutupi pelanggarannya. Tahukah kapan?
Dia tulis setelah anaknya hasil dengan hubungan dia dari Batsheba mati, saudara. Kenapa? Karena he didn't deserve to receive the goodness. What is the goodness that he received? Setelah anaknya mati, Batsheba mengandung lagi dan dia mendapatkan Salomo, saudara. Salomo harusnya tidak pantas dan tidak layak untuk dipilih menjadi penerus dari Daud. Karena ini adalah dari seorang istri, dari seorang hubungan yang membunuh, yang membawa darah. Uria. Aduh, saya bilang Rizka, one day if I can preach about Uria, saudara akan mengerti kenapa Tuhan begitu marah. Uria itu dibunuh oleh Daud pas ketika ngambil Batsheba. Karena saudara pasti pernah dengar yang namanya 30 Mighty Men of David, 30 pasukan kuat dari Daud yang berjuang bersama Daud selama dia pelarian. Uria itu adalah salah satunya, saudara. Yang telah berjalan bersama Daud, yang telah membela Daud selama ini, but yet he was betrayed by David. That's why God was so angry. Tapi Daud tulis bilang, berbahagialah yang pelanggarannya ditutup. Once you see the context, saudara, then you understand bahwa bukan karena perbuatan baik yang dia lakukan, tapi sungguh karena kemurahan hati Bapa. I've told you so many times, as I grow more mature in Christ, I'm not only talking about grace and favor, saudara. I'm talking about His mercy, saudara. Sungguh begitu besar kemurahan hati dia, pengampunan dia akan kehidupan saya. Karena saya ini orang yang banyak cacatnya, banyak salahnya. Bukan karena sengaja. Tapi just kuku aja gitu. But I thank God, dia tidak memperhitungkan semuanya. Di ayat 13 dikatakan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Apa janji Tuhan? Bahwa ia akan memiliki dunia, saudara-saudara. Jadi tema tahunan kita to be prosper in all things, itu Alkitabiah, saudara-saudara. Bahwa Tuhan sendirilah yang berjanji bahwa Abraham akan memiliki dunia. Tapi bukan karena hukum Taurat, melainkan tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat dan menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman itu dan batallah janji itu. Maka seluruh kasih karunia ini batal, saudara, hukum ini. Karena Tuhan gak konsisten dengan hukumnya. Di ayat 16 dikatakan, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, bukan hanya oleh bangsa Israel yang hidup dalam hukum Taurat saja, saudara-saudara, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, buat saudara dan saya. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Ayat 23. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia, cuma karena kita percaya kepada Yesus yang telah Dia bangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Are you getting it now? Ini semua introduction, saudara. I'm really sorry for the long introduction. Sekarang saya ingin memberikan contohnya, saudara. Dan tidak bisa tidak, contoh terbaik adalah Abraham. Now you got the fundamental ya. Bahwa saudara, inilah cara Tuhan memandang kehidupan saudara. Bahwa saudara highly favored. Saudara dipandang benar bukan karena perbuatan saudara, tapi sungguh karena iman, karena percaya saudara. You get that right, saudara. Begitu saudara tangkap itu, I'm gonna give you the life example through the life of Abraham. How does this whole thing work, saudara? Kejadian 24 ayat 1 dikatakan demikian. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal, saudara. Segala hal. Tuhan memberkati Abraham dalam segala hal. Abraham bukanlah punya background peperangan, saudara. Dia tidak punya advisor Sun Cu atau Cukeliang, saudara. Tapi ketika keponakannya Lot ditawan oleh raja-raja timur, gabungan raja-raja di allies of the Eastern King, saudara. Abraham mengejar hanya untuk membebaskan keponakannya, tapi dia menang, saudara. Itu yang namanya favor. Bahwa Tuhan memberkati dia dalam segala. Dia gak punya background peperangan. But tentara dia, army yang dia pimpin bukanlah tentara yang terlatih, tapi karyawan dia, saudara. Tapi dia membawa mereka semua untuk memenangkan peperangan raja-raja timur yang baru saja menghancurkan Sodom, saudara. Makanya Lot ketangkep.
It doesn't make sense, tapi itulah yang namanya Tuhan jadikan berhasil dalam segala hal. Kita melihat Abraham dapat anak di umur 100 tahun. Lalu kita berpikir Abraham langsung mati. Enggak kan ya. Abraham umurnya setelah mendapatkan Ishak di umur 100, saudara. Dia hidup lagi masih sampai 175. So there's another 75 years for him to enjoy the blessing of God in his child, saudara. With him, saudara. Bukan itu saja, ketika Sarah meninggal, saudara, Abraham mengambil lagi seorang istri dari hambanya bernama Keturah, saudara. Yang selama ini dia mendapatkan anak kayaknya susah dari Hagar, terus dari itu nunggu lama. Begitu sama Keturah langsung dapat anak 6, saudara. God made him prosperous in all things. Bahwa apa yang dipandang tidak mungkin oleh dunia ini, umur, usia, kemampuan, Tuhan putar balikan, karena itulah yang namanya Tuhan jadikan berhasil di dalam segala hal. Inilah yang namanya diberkati Tuhan dalam segala hal. Tapi saudara tahukah, kehidupan Abraham bukan selalu always baik. Dia selalu nurut Tuhan, selalu melakukan hal yang benar. Karena di Kejadian 20, saudara, dikatakan lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb. Dan ia menetap antara Kadesh dan Shur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia adalah saudaraku, she is my sister. Saudara pasti tahu cerita ini. Maka Abimelek, the king of Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Jadi diambillah karena Abraham bilang, ini adikku. Saya gak ngerti Sarah umur 90 tahun, karismanya sebesar apa ya. Sampai masih mau diingini gitu oleh seorang raja. But whatever it is, saudara. Ayat ketiga dikatakan, tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi. Lalu Allah berfirman kepada Abimelek, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu. Sebab dia sudah bersuami. Lalu adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Menghampiri itu kalau dalam bahasa Alkitab namanya tidur bareng. Belum meniduri Sarah, saudara. Jadi belum dihampirin. Kalau sekarang kita bilang saya menghampiri kamu, wih, bahaya saudara-saudara. Dia bilang belum menghampiri Sarah. Lalu Abimelek berkata, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Bukankah orang itu sendiri di ayat 5 berkata, bukankah dia sendiri Abraham yang berkata kepadaku, she is my sister. Dan bahkan Sarah pun, dia juga berkata, he is my brother, bahwa benar dia adalah saudaraku. Jadi apa yang kulakukan ini hati yang tulus, I'm a victim here. Saya salahnya di mana Tuhan, kata Abimelek. Lalu ayat ke-6 Tuhan berkata, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Kalau kamu tuh beneran suka wanita umur 90 tahun gitu. Saya tahu gitu. Maka dia bilang, aku pun sekarang sudah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Lalu ayat ke-7. Jadi sekarang kamu kembalikan istri orang itu. Sebab dia seorang nabi. Sebentar. Nggak make sense, saudara. Kalau cerita ini kita bawa ke pengadilan, nggak make sense. Abimelek itu korban. Abimelek itu korban penipuan dari Abraham dan Sarah. Tapi yang mau dibunuh siapa? Abimelek, saudara. Tuhan kita katanya Tuhan yang adil. This doesn't make sense. Adilnya di mana? Nggak ada adil-adilnya, saudara. Dan bukan itu saja. Bukan saja Abimelek akan dibunuh, tapi tadi dibilang siapa? Kembalikan istri itu ke orang itu. Sebab dia adalah nabi, saudara. He's a prophet. Nabi itu adalah orang pilihan Tuhan untuk merepresentasikan suaranya di dalam dunia ini. Dan Tuhan berkata Abraham adalah seorang nabi. Buat kita yang tidak mengenal Abraham dan tidak mengenal seluruh cerita Alkitab, this doesn't make sense. Tuhan seperti ini Tuhan yang aneh. Karena harusnya Abraham dibilang sebagai penipu. Tapi Tuhan bilang sebagai nabi. Inilah yang saudara perlu tahu ketika Tuhan berkata ditutupi pelanggaranmu. Tidak diperhitungkan dosamu. Diampuni kesalahanmu. Inilah yang namanya you are favored. Kalau kita sudah mengerti cerita ini bukan hanya saudara favored saudara. But you are highly favored saudara. This doesn't make sense. Lalu dikatakan di ayat ke-7 tadi, bukan hanya disebut sebagai seorang nabi, tapi dia akan berdoa untuk engkau. Supaya engkau tetap hidup. Tuhan yang harusnya ngedoain itu Abimelek doain Abraham. Biar dia bertobat. Ini kesalahan loh.
Hampir bikin Abimelek mati, tapi Tuhan bilang yang harus ngedoain itu Abraham. Doain Abimelek supaya engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah Abimelek, engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Kalau kita nonton film Cina ya saudara-saudara, akan teriak di sini, where is justice? Di mana ini keadilan? Inilah saudara ketika saudara menangkap bahwa jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Because the right and wrong, saudara, is no longer the perspective of the world, saudara. Benar dan salah itu adalah di dalam judgment-nya Tuhan, saudara. Tapi kita sebagai orang-orang yang taat hukum, kita merasa ini gak fair. Kita baca ceritanya pelan-pelan ya, saudara. Karena akan lebih bingung lagi. Di ayat ke-8 besoknya, keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Ya pasti takut lah ya. Nggak bikin salah tapi bakal mati gitu ya, takut lah ya. Lalu dibilang Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepada dia, perbuatan apa yang kau lakukan ini terhadap kami? Kesalahan apa sih yang sudah saya lakukan terhadap engkau? Sehingga kamu mau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Engkau udah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Saya ngerti frustrasinya Abimelek. Lu gila lu ya. Gue salah apa? Gue ada hutang apa? Sampai kamu mau membawakan celaka. Dia berhak marah ini saudara-saudara. Lalu Abimelek berkata lagi kepada Abraham, apa maksudmu di ayat 10? Sampai engkau melakukan hal ini. Abraham jawabnya simple. Dia bilang, saya pikir di sini pada nggak takut Tuhan. Pasti aku akan dibunuh karena istriku. Karena raja udah mau mengambil istri, ditolak. Siapa saya? Karena dia takut dibunuh, saudara. Di dalam langkah-langkah kehidupan kita, saudara. Ada momen-momen kita mengambil keputusan driven out of fear, saudara. Saya jawab aja, saya langsung kasih contoh aja yang saya rasa langsung kita diam aja di dalam hati sama-sama tahu lah. Contohnya lapor pajak, saudara. Driven out of fear, saudara. Whatever the context is. Dan ini yang terjadi oleh Abraham, saudara. Dia takut dia akan dibunuh. Karena takut akan Allah, nggak ada. Tapi dia bilang di ayat 12. Tapi dia benar-benar saudaraku. Ini beneran, saya ini nggak berbohong penuh loh. She truly is my sister. Dia anak dari papa, tapi bukan anak dari ibu yang melahirkan aku. Jadi ini ibu tiri, saudara-saudara, melahirkan Sarah. Mereka menikah. From a different mother, from the same father. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, aku langsung bilang kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku. Dimanapun kita berada, tolong kamu bilang, I am your brother. Karena dia udah tahu dari dulu, masalah ini bakal muncul nih. Sarah ini gak tahu, cakep banget nih kayaknya, diingini sekali gitu oleh orang-orang. Jadi dia bilang, tell people that I am your brother. Lalu ayat 14 saudara-saudara. This is crazy. Ayat 14. Tuhan bilang kembalikan Sarah. Abimelek berhak untuk marah, berhak untuk bikin jahat sama Abraham. Tapi lihat di ayat 14. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikan. Bukan saja saudara, Abimelek kesannya mengampuni karena dia mengembalikan Sarah. Tapi Abraham menjadi kaya saudara. Menjadi kaya karena apa yang dia lakukan. This doesn't make sense. Grace is too good to be true. But it is true, saudara-saudara. Grace is too good to be true. But it is true, saudara-saudara. Waktu saya menceritakan hal ini, atau saya menceritakan tentang kasih karunia kebaikan Tuhan, orang bilang, bagus amat gitu. Is good news. Ya betul dong, konsisten ya. Good news hanya bisa menjadi good news kalau it is really really good. Kalau good news
tidak sebaik itu, then how can it become a good news? It has to be really, really good. Tapi walaupun sudah begitu baik saja, saudara, banyak orang mempertanyakan. Banyak orang meragukan. Saya juga pingin dong seperti itu. Ya, then come. Tapi gak mungkin lah, pasti ada udang di balik batu. Then let it be your journey with God. Biarlah segala keraguan dan pertanyaanmu kau tunjukkan kepada Tuhan dan biarlah disingkapkan. Sebagaimana Thomas ketika dia mendengar bahwa Yesus telah bangkit, dia bilang saya gak akan bisa percaya sebelum saya memegang. Tapi banyak orang saudara, ketika kita ragu, kita bukannya mendekat dan mencoba mencari tahu, tapi kita langsung menutup pintu dan menjauh saudara. What kind of believer are you? Bukan maksudnya kayak sarkastik, what kind of believer are you? Bukan. Maksudnya dari dua itu, pilihlah saudara-saudara sikap hati yang mana yang ingin saudara miliki sebagai orang percaya. Mungkin lebih enak ya ngomongnya kayak gini ya. Kalau tadi kayaknya condemning banget ya, what kind of believer are you? Sikap hati mana saudara? Ketika saudara mendengarkan sebuah kabar baik, dan saudara bingung meragukan, the heart is receiving, hati telah menerima, tapi the mind is very slow. Sikap hati mana yang saudara pilih? Apakah saudara bilang, udah gak usah percaya, kita menjauh, stay away, daripada kita masuk ke dalam masalah? Atau sikap hati, kalau saya belum memegang, saya sulit untuk percaya. Does it make sense, saudara? Maka itu Tuhan berkata, perbaharuilah akal budimu. Because the heart is fast, but the mind is slow. Perbaharuilah akal budimu. Are you okay so far? Mudah-mudahan gak terlalu berat ya. I hope you are getting something. Tapi hal yang lebih gilanya lagi saudara, kejadian Abraham di pasal 20 ini, ternyata it was not the first time. Karena di kejadian 12, saya minta slide-nya. Abraham pernah melakukan hal yang serupa. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb di ayat 9 kejadian 12. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Lalu dia berkata kepada Sarah di ayat 13, katakan bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Dari kejadian 12 saudara-saudara ke kejadian 20, itu jarak tahunnya saudara-saudara, kurang lebih 24 tahun. Kejadian 12 itu adalah pertama kali ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk ke tanah perjanjian. Umurnya dikatakan kurang lebih 75 saudara-saudara. Kejadian 20 itu adalah setahun saudara-saudara sebelum Ishak lahir. Jadi kurang lebih umur 99. Dengan ilmu kalkulator Cina saya yang tinggi, kalkulator dagang, 99 kurang 75 itu 24 saudara-saudara. Jadi bahasa kasarnya kita sebagai orang Kristen, gila udah 24 tahun lu masih belum taubat juga lu. Ya kan? Bahasa gaulnya orang Kristen tuh. Bilang lu percaya Tuhan tapi gak berubah-berubah kehidupan lu. Masih melakukan kesalahan yang sama, masih jatuh ke dalam lubang yang sama. Ini yang dilakukan oleh Abraham saudara-saudara. Dalam 24 tahun. Tapi dalam 24 tahun tersebut saudara-saudara, slide berikutnya di kejadian 12. Tadi kita baca di kejadian 20 Abimelek akan dibunuh oleh Tuhan. Kejadian 12, saya boleh minta slide berikutnya, dikatakan begini. Lalu Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun saudara-saudara. Demikian juga kepada istananya. Kejadiannya mirip, orangnya tidak berubah, respons Tuhan masih sama saudara-saudara. Dia masih membela Abraham. Dia masih menjaga Abraham. Dia masih memberkati Abraham. Maka itu berbahagialah kita saudara, dikatakan Tuhan sama, tidak berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya saudara-saudara. Di dalam dunia yang tidak konsisten ini dan yang labil ini, kalau kita bisa berpegang kepada sesuatu yang konsisten saudara-saudara, kita ada pengharapan. We thank God we have a God yang tidak berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lama. Bagaimana dia memperlakukan Abraham ketika di kejadian 12, dia takut. Dan kemudian dia melihat bagaimana Tuhan membebaskan Lot. Dia tidak kalah perang. Dia mengalami segala kebaikan Tuhan. Tapi somehow, mungkin adalah kryptonite dia, kelemahan dia, saudara-saudara. 24 tahun kemudian dia masih mengulangi kesalahan yang sama. Kalau dia diperhitungkan kebenarannya karena apa yang dia lakukan, saudara-saudara. Dan Tuhan bilang, grace period is over. Sekarang, kamu pantas mendapatkan kutuk.
perlindunganku cabut. But that was not the way God did it, saudara-saudara. Karena Abraham percaya hanya karena iman, saudara-saudara, Tuhan konsisten memandang dia sebagai orang benar karena percaya dia, saudara-saudara. And that's for you and me, saudara-saudara. Ini juga buat saudara dan saya. Makanya saya mau katakan, you are highly favored. I am highly favored. It doesn't make sense. But it happens, saudara-saudara. Saya tunjukkan lagi slide berikutnya. Sebagaimana tadi kita baca di Kejadian 20, Abimelek memperkaya Abraham dengan kambing domba. Di Kejadian 12, saudara-saudara, Firaun menyambut Abraham dengan baik karena ia mengingini perempuan itu. Lalu Abraham mendapatkan kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. The same way, saudara-saudara, dari kesalahan he was rich. Dia menjadi kaya, he was enriched, saudara-saudara. Tuhan masih sama, saudara-saudara. Sekarang saudara perlu terima. Keberhasilan saudara, it was not because of what you do, saudara-saudara. Sungguh hanya karena kemurahan hati Tuhan belaka, saudara. Begitu saudara bisa menerima itu, tahukah saudara, the first thing yang bakal hancur di hati kita adalah our pride, saudara-saudara. Bahwa kita bisa bilang, sungguh bukan karena kuat gagahku, bukan karena kehebatanku, sungguh hanya karena kemurahan hati Bapa belaka that I can be in this place. Semakin kita mengucap syukur akan hal tersebut, kita akan semakin legowo ketika things do not happen according to our expectations, saudara. Karena our life was not because of what we do. Bukan berarti kita malas-malesan, kita kan langsung bilang, kalau gitu kita malas-malesan aja. Nggak make sense. Kalau kita tahu setiap kali kita melangkah, Tuhan akan memberkati. Saya ingin ngelangkah semuanya, saya injek-injek semuanya. Karena dimanapun saya melangkah, Tuhan akan berkati. Did you get this, saudara? Itulah namanya perspektif yang benar, saudara. Kalau gitu kita berbuat dosa aja. Kita sengaja aja berbuat kesalahan. Nggak make sense, saudara. Karena tujuan Kristus datang adalah untuk membuat kamu menjadi serupa dengan Kristus. The more you know the truth, the more you are set free, harusnya semakin lepas, saudara, dan semakin serupa dengan Kristus. Jadi harusnya kita nggak meddle lagi berbicara tentang izin dosa apa segala. Nggak di situ pembicaranya. Kita mau jadi serupa dengan Kristus. Buat apa lagi kita ngomongin tentang dosa, saudara? Ini udah old chapter, udah bukunya udah dibakar. Kita nggak bakal kembali ke sana dan kita nggak perlu ngomongin ke sana. Tapi sekarang day by day, I will grow and become Christ-like, menjadi serupa dengan Kristus. Kalau orang yang sedang mendengar kasih karunia lalu berbicara tentang dosa, license to sin, kita coba bisa bilang, ya kamu masih belum nangkep gitu. Tapi kalau udah nangkep, we don't even talk about that. Kita lagi mau menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus, saya perlu diberkati begitu melimpah, so that I can bless so many people. Karena Abraham bukan hanya menjadi bangsa yang besar, tapi dia akan diberkati dan akan menjadi berkat bagi bangsa orang lain. Serupa dengan Kristus, the heart of God is not me, me, me. The heart of God is you, 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 the world, saudara-saudara. Hati kita semakin besar. Nggak ada waktu mikirin dosa, saudara. Karena kita tahu kita manusia, hidup di dunia ini masih banyak kesalahan. Kita pasti akan ada pelanggaran, but we thank God. Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran, Tuhan menutupi dosa, so that I can keep moving forward, saudara. Aku tidak lagi hidup di dalam penghukuman, maka itu dikatakan there is no more condemnation. Tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus, so I can just walk. Saya sakit udah lama, so that I can become healthier. I can just walk confidently, God will bless my health. Tuhan akan restore my youth like an eagle. Different mindset, saudara-saudara. Kalau saudara menangkap mindset ini, your soul prosper, saudara. You will prosper in all things in Jesus name, saudara. Lalu bukan itu di Kejadian 20. Dikatakan di ayat 15, Abimelek berkata, setelah seluruh kejadian itu, Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka. Gila ya. Bukan cuma diberkatin dengan harta, istri dikembalikan. Dia bilang, nih, tanahnya besar. Pilih di mana kamu mau tinggal. Bukannya diusir, saudara. Tapi suruh pilih, dapat tempat tinggal. Lalu bahkan dibilang berkata kepada Sarah, aku juga udah kasih kepada saudaramu 1000 shikal perak. Ditambahin lagi angpau, saudara. Enak banget jadi Abraham. Anak saya berikutnya namanya Abraham. Abraham Cong. Amin. Rumah sakit yang bayar saya pas saya lahiran. Bukan saya yang bayar rumah sakit. Ya kan? Lalu dibilang, itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau, maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Tahukah saudara, Tuhan benar-benar memberkati. Bukan hanya kekayaan tadi lembu, istri dikembalikan, dikasih duit, dikasih tanah.
Gila ya? Bukan hanya dikasih uang buat buka bisnis, tapi dikasih asetnya sekalian. Propertinya juga dikasih. Dahsyat ya? Kita suka kalau yang ngelakuin bisnis kayak gini. Dan kejadian ini saudara-saudara, bukan pertama kali. Di Kejadian 12, ayat 19. Dia bilang, sekarang kamu ambil istrimu kembali, pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Gak diambil kembali loh. Apa yang dikasih Abimelek sama Firaun kepada Abraham, gak diambil kembali oleh Firaun dan Abimelek. Sembari berkata, saya ini korban penipuan, give me back everything that you have taken. Enggak loh. Saudara perlu mengerti di dalam zaman perang, ketika kita perang dan kita menang, kita bukan hanya memenangkan peperang, tapi kita juga mendapatkan jarahan, saudara-saudara. Jadi kalau masuk perang dan menang, kita itu kemungkinan besar akan semakin kaya. The more I understand this, and the more itu inline, sinergi dengan Tuhan berkata, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat menang melawan kita? Siapa yang dapat melawan kita? Kalau ada peperangan, saudara-saudara, saya bukan menjauh. Kalau ada tawuran, saya semakin mendekat sekarang. Karena saya mau ngambil jarahannya. Nangkep gak? I'm not talking about physical war, saudara-saudara. I'm talking about the battle in life, saudara-saudara. Ada masalah-masalah yang begitu besar, seakan-akan sebuah peperangan. Seringkali we shy away, karena kita merasa kita akan kalah. What if? Kita takut, kita khawatir. Tapi once I know, and once I believe that God is with me, then come what may. I'll be here standing, bukan karena kuat gagahku, karena Tuhan di depanku, dia yang buka jalan. Ketika aku mau mulai jatuh, Tuhan di belakangku yang nahan biar gak jatuh. Ketika aku udah mulai goyah, Tuhan di sampingku pegang aku. Let's keep walking. Just stand still terkadang. Just sit still. Saya udah gak khawatir karena tahu kenapa begitu selesai perangnya. Wih, emas di mana-mana nih. Senjata di mana-mana nih. Saya nangkep gak? Once you have that mindset, saudara-saudara, you will prosper in all things, saudara-saudara. Ini bukan cuma ngomong kekayaan, ngomong kesehatan, saudara-saudara. Man, tahun lalu saya begitu takut akan kesehatan saya, but this year is different. Come what may. Ayo makan kambing. Enggak. Ampun, makan kambing, makan santan, ampun. Tapi I know I'll become better and better. Sebagaimana Abraham. Saya sebentar lagi yang tutup, saudara. I know it's been too long, but I will close soon. Kejadian 20, ayat 17. Bukan semua itu saja, saudara. Lalu dikatakan di ayat 17, ada sebuah insiden yang menarik. Lalu Abraham berdoa kepada Allah. Dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya. Dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya, dari satu insiden mimpi tersebut, Tuhan sudah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek. Karena Sarah istri Abraham itu. Tuhan gila banget. He means business, saudara-saudara. Bukan hanya ingin dibunuh, tapi seluruh wanita di istana tersebut ditutup kandungannya, saudara-saudara. Bukan hanya Abraham dipanggil nabi, bukan hanya Abraham menjadi kaya. Abraham disuruh ngedoain, Abraham berdoa kepada Allah, lalu terbuka kandungannya. Wait, again this doesn't make sense. Permasalahan Abraham selama ini apa? Gak bisa punya anak, saudara-saudara. Jadi Abraham bukanlah orang yang tepat untuk mendoakan akan mujizat ini. Karena kalau emang dia benar orang yang tepat, dia harusnya dengan Sarah tidak perlu menunggu selama 25 tahun untuk mendapatkan anak. Ini yang namanya favor, saudara-saudara. Your position, your ministry. Your ministry, saudara-saudara. Your prayer, your teaching, your wisdom. Bukan karena you deserve atau karena posisi atau kepintaran saudara. But truly is a gift, saudara-saudara. Ketika saudara mendoakan lalu doa dia terjawab, sembuh saudara-saudara. Bukan karena saudara pintar berdoa. But truly thank God is God's grace. He want to work through you, saudara-saudara. To heal this person, saudara-saudara. Nangkep gak? Dan jawaban yang lebih seru lagi, kenapa sih Abimelek gak boleh tidur dengan Sarah? Karena Tuhan sebelum Abraham bertemu dengan Abimelek, Tuhan baru berkata sekali lagi,
tahun depan kamu akan mendapatkan seorang anak. Nanti kalau misalnya Abimelek tidur sama Sarah, kita semua yang baca Alkitab bingung. Ini anak siapa? Anak Abraham hasil janji Tuhan? Atau ya anak Abimelek? Jadi saudara, in your life when there is a closed door, saudara, ada pintu yang tertutup seakan-akan Tuhan tarik kembali langkah saudara. Bukan karena Tuhan benci saudara, tapi terkadang saudara perlu diintervensi sebab ada tujuan yang lebih besar yang Tuhan perlu genapi di dalam kehidupan saudara. Saudara tangkap itu. Now you know how highly favored you are. Seberapa Tuhan memandang saudara begitu berharga, saudara. Kesalahan ditutupi, pelanggaran tidak diperhitungkan, dosa diampuni, saudara. Dan seberapa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. There is only way up, saudara, no down. It's too good to be true. Tapi Galatia 3 berkata demikian. Saya boleh minta tim worship? Nah, ini berarti tandanya udah mau selesai, serius tandanya mau selesai. Ya kan? Galatia 3 pasal 3 27. Karena kamu semua kita, saudara dan saya, yang dibaptis di dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini udah gak ada lagi tuh yang namanya orang Yahudi atau orang Yunani. Gak ada lagi tuh yang namanya pelayan, hamba, atau orang merdeka. Gak ada lagi yang namanya bos atau karyawan, gak ada tuh. Gak ada tuh yang namanya laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua dipandang sama di dalam Kristus. Kamu adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lalu ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan kamu berhak menerima janji Tuhan. Tadi janji Tuhan buat Abraham apa? Ia akan memiliki dunia. That you will prosper in all things. Bahwa Tuhan akan menjadikan kau berhasil di dalam segala hal. You and I juga menerima janji yang sama, saudara. Maka itu saya akan tutup dengan berkata, katakan ini saudara, slide berikutnya. For I am highly favored. I am greatly blessed. And I am deeply loved. You are highly favored. Saya tahu perjalanan tidak semulus itu. Maka tadi saya bilang, jangan takut. You are not alone. Abraham juga 25 tahun kok menunggu. Abraham juga masih melakukan kesalahan yang sama kok 24 tahun apart. Abraham juga masih kekhawatiran dan ketakutannya sama kok. Nggak berubah. But yet, we thank God, He never change. Tuhan masih Tuhan yang sama. Bisa ada ini. Tuhan masih Tuhan yang sama, saudara. Masih Tuhan yang sama untuk kehidupan saudara dan saya. Seperti yang saya katakan, saudara. Banyak orang yang bertanya tentang kasih karunia. Mereka berkata, it's too good to be true. Does it even make sense? Tapi sedikit, saudara, yang akhirnya bisa menerima. It doesn't matter. Ketika orang-orang bertanya kepada saya bagaimana saya bisa menemukan kasih karunia, I wish, saudara, saya bisa menjawab, iya, saya pernah mendengar seorang pendeta ini, saya baca bukunya, saya dengar seluruh khotbahnya, saya menemukan harta terindah. I wish, saudara-saudara, saya bisa menjawab itu. Tapi truly, saudara-saudara, truly, yang benarnya adalah grace found me, not the other way around. Karena di dalam masa terpuruk saya, saudara-saudara, ada yang kasih saya dengar khotbah, saudara-saudara. Satu khotbah itu change my world upside down. Saya dengar, gila, masa beneran sih? Ini masa bener begini nih? Instead for me to shut off pengajaran sesat, heresy, blasphemy, ya kan ya? Ini gak benar. Tapi saya memilih untuk Tuhan, lead me. Karena firman Tuhan berkata Tuhan telah memberikan roh. Dan dia akan mengajarkan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Tuhan sudah memberikan kita modalnya. Teach me God. The more I walk in, Tuhan semakin bukakan, saudara-saudara. Dan for me, grace is not about teaching. Pengajaran kasih karunia bukanlah pengajaran. Yesus bukan hanya sebuah pribadi. Tapi is the only way for me to know how to live my life, saudara-saudara. There's nothing else. Nothing else. This is how I do my ministry.
This is how I do my marriage. This is how I do my parenting. This is how I do my health. This is how I do my business. This is how I manage my money, saudara-saudara. This is how I counsel people. Grace is the only way I know how to live my life. Tapi hari ini, you will prosper. Saudara akan berhasil di dalam segala hal. Because you are highly favored.